dan salam damai buat seluruh permata yang terkasih di dalam Tuhan. Di kesempatan ini kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia begitu baik dan selalu mengingatkan kita. Mulai dari masalah yang terkecil sampai dengan masalah yang terbesar. Kita diingatkan bagaimana Tuhan itu ada bagi kita. Saudara-saudara, semua permata yang terkasih, pada kesempatan ini sebelum saya sampaikan renungan kita di PA Permata ini, mari kita meminta kekuatan atas pertolongan Tuhan senantiasa memampukan kita berhikmat dan memperoleh pengetahuan daripada kuasa Tuhan yang memberi bagi kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaikan dan pertolongan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Ketika Tuhan mengizinkan mulut kami berkata-kata akan kuasa-Mu Tuhan. Dan ketika Tuhan menolong kami, baik dari pikiran kami dan mata hati kami dan mata iman kami mampu mengerti dan memahami akan kuasa-Mu yang membimbing kami dan mengajar kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berkenan membimbing dan menguasai hidup kami dalam firman yang menjadi renungan di PA Permata GBKP minggu ini. Tuhan yang berkehendak dan Engkau Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, mari kita melihat dari bacaan kita untuk PA Permata di minggu ini, yaitu dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Karena firman Tuhan ini menerangkan nama-nama yang menjadi silsilah Yesus Kristus, ada baiknya untuk kali ini kami tidak akan membacakan firman ini, tapi buat semua permata dalam memahami firman Tuhan yang menjadi dasar renungan PA Permata minggu ini, biarlah kiranya berulang-ulang dibacakan, baik di rumah ataupun secara komunal bersama dengan permata bisa dibaca bersama dari Matius pasal 1, terkhusus ayat 1 sampai dengan ayat 17. Tapi kami tidak akan membacakan, tapi kami menekankan beberapa poin yang menjadi perenungan kita di PA Permata GBKP di minggu ini. Dengan tema yaitu terombo. Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikan adalah silsilah. Dan silsilah siapa yang harus menjadi patokan yang membukakan pikiran kita, iman kita, dan bisa kita refleksikan di dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan ini. Shalom buat seluruh permata. Salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera menyertai seluruh kehidupan permata GBKP. Pada kesempatan ini, kalau kita berbicara tentang silsilah Yesus Kristus, tentunya Alkitab memberitakan bagaimana sejarah daripada silsilah keluarga Yesus Kristus yang mungkin dari bahan kita ini banyak nama yang mungkin sudah familiar bagi kita. Kita sering mendengar nama Abraham, Ishak, Yakub, begitu juga dengan nama-nama Daud dan sebagainya, Raja Uzia. Banyak sekali nama-nama yang mungkin sudah sering kita dengar ataupun biasa kita dengar. Tapi ada beberapa nama juga yang tertuang di dalam ayat 1 sampai 17 mungkin sangat asing bagi kita. Tapi saudara-saudara, melalui firman ini satu hal yang kita lihat dari silsilah Yesus adalah bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang biasa saja, tapi Tuhan pakai dalam rencana besar Allah kita. Bagaimana Tuhan mempersiapkan orang-orang dari kalangan yang biasa-biasa saja. Mungkin kehidupan yang tidak begitu terpandang. Terlebih-lebih dari keluarga Yesus. Tapi Tuhan pakai menjalankan misi Tuhan bagi dunia ini. Hanya melalui Yesus Kristus. Dari keturunan Daud yang bisa kita angkat menjadi perenungan yang begitu dalam bagi kita. Kenapa ini kami ingatkan? Bagaimana kita melihat dan mengetahui silsilah Yesus? Apa refleksi iman dari silsilah Yesus kita lihat? Mulai dari Abraham sampai dengan Yesus. Ketika kita melihat nama-nama tersebut, berarti silsilah Yesus tidak terlepas dari sejarah kehidupan keluarganya. Bagaimana nama-nama yang tertuang di dalam Matius pasal 1 ini, bagaimana sejarah mengungkapkan
silsilah Yesus ini untuk dapat kita pahami. Bagaimana kehidupan Abraham, bagaimana sampai dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan lain sebagainya sampai kepada Yesus. Banyak sekali sejarah mengukir tentang kehidupan mereka dan bagaimana sejarah mengukir bagaimana Tuhan mempersiapkan mereka dan bagaimana juga sejarah menyatakan bagi kita dari pemberitaan Alkitab. Ternyata cara Tuhan memakai setiap orang yang sudah Dia persiapkan itu tidak bisa digeser oleh kedaulatan manusia, tidak bisa digeser oleh kekuatan manusia, karena melalui rancangan Tuhan, kedaulatan Allah nyata bagi setiap orang yang sudah Dia pilih. Itu mungkin satu hal. Terus selanjutnya, dari silsilah Yesus yang kita lihat, yang menjadi bahan PA Permata ini, kalau kita merenung sejenak, iman kita berkata, ternyata menjadi orang yang terpenting di hadapan Tuhan, bukan karena dilatar belakangi oleh keluarga yang mapan, hebat, memiliki segala-galanya dan terpandang hidupnya secara duniawi. Ternyata orang yang Tuhan pilih menjadi orang yang spesial, menjalankan misinya seperti Yesus Kristus, berasal dari orang-orang biasa saja. Tapi di hadapan Tuhan mereka adalah orang yang luar biasa di mata Tuhan. Jadi permata yang terkasih, jangan pernah tolak ukur kita untuk melayani Tuhan berdasarkan kemampuan kita dan kehebatan kita secara duniawi. Tapi ketika Tuhan memilih, mempersiapkan diri kita, bukakan hati kita dan iman kita berkata, jika Engkau yang mengutus aku dan Engkau Tuhan yang mengutus orang yang Kau pilih dari dalam diriku, hanya harapan kita satu-satunya, berserah dan minta kekuatan dan tuntunan dari Tuhan, agar senantiasa kita mengerti hidup kita, dituntun, dipilih, dan dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Itu refleksi iman yang mungkin kita ambil dari nats kita ini. Selanjutnya, saudara-saudaraku, setiap manusia memiliki sejarah kehidupannya. Sejarah kehidupan itu, baik itu sejarah yang kelam, sejarah pahit, bahkan sejarah yang mungkin bisa membahagiakan kita, bahkan mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia. Tapi yang penting sejarah itu jangan dilupakan. Karena sejarah yang kita alami di dalam hidup kita tidak selamanya membunuh karakter kita sebagai orang-orang pada masa kini. Tapi biarlah sejarah kelam, sejarah pahit masa lalu kita, ada masa depan yang akan kita jalani bersama Tuhan. Masa depan yang akan kita lalui bersama pimpinan Tuhan, yaitu ketika mau dibentuk, mau dipakai, mau setia, mau mengorbankan yang kita miliki untuk nama Tuhan. Itu satu hal pekerjaan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita berbicara soal pengorbanan, memberi waktu, diri, bahkan materi kita, itu adalah sebuah pengorbanan. Apalagi ketika kita memberi hati kita. Itu adalah sebuah pengorbanan yang mengukir sejarah untuk masa depan kita. Baik bagi anak-anak kita, begitu juga dengan keturunan kita. Sampai pada akhirnya mereka akan mengerti bagaimana sejarah kehidupan keluarga yang dia miliki. Jadi saudara-saudara yang terkasih, melalui terombo, melalui silsilah Yesus yang kita pelajari, satu hal juga yang mengingatkan kita pada renungan PA Permata ini. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai permata GBKP, kita mengerti tentang terombo kehidupan keluarga kita? Kita tahukah bagaimana sejarah keluarga kita? Tentunya, kalau kita berbicara buat permata pada saat ini, kalau berbicara soal terombo ataupun silsilah, mungkin kita tahu, oh saya ini anaknya ini, anak bapak si anu, anak ibu si anu. Saya memiliki nenek atau kakek yang ini. Dari mana daerahnya ini? Mungkin sebatas itu kita tahu, saudara-saudara. Dan bisa juga kita tahu, oh saya dari keturunan orang yang terpandang dari kampung ini. Mungkin saja bisa kita tahu hanya sebatas itu. Tapi apapun ceritanya, bagaimana kita berbicara soal terombo melalui PA Permata ini, harus mengingatkan permata. Salah satunya adalah ketika permata memahami tentang ertutur. Itu adalah salah satu pintu masuk agar kita mengerti tentang terombo kita, silsilah kita. Kita paham dari mana nenek moyang kita, dari mana daerahnya. Walaupun di dalam iman kita
Terombo ataupun nenek moyang kita semua adalah sama, yaitu Adam dan Hawa. Tapi mungkin secara spesifik lagi, bagaimana kita dari keturunan-keturunan siapa kita harus paham. Bagaimana kita Artutur juga mengerti, ini adalah mempertajam kembali kepada kita bahwa pemahaman terombo itu perlu kita ketahui. Apa gunanya kita mengetahui terombo? Salah satunya bukan berarti, oh saya tahu datang dari sini, saya ini nenek moyang kami dan lain sebagainya. Tapi memahami sebuah terombo mengingatkan kita tentang sejarah hidup kita. Ketika kita pahami sejarah hidup kita dahulu dan kini, mungkin kita mengerti kita ini bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak mengizinkan dan memakai kita menjadi anak-anaknya yang dahsyat dan luar biasa. Dari sejarah kita memahami bahwa kita ini hanyalah segelintir debu yang tidak berguna kalau tidak Tuhan anugerahkan satu anugerah, harga diri, harkat dan martabat, umur yang panjang, pekerjaan, pendidikan yang mapan yang bisa kita miliki. Semua yang kita peroleh saat ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Dan ketika kita berbicara soal sejarah terombo kita ataupun silsilah kita, bagaimana pahitnya dan kelamnya pun masa lalu kamu, masa lalu keluargamu, bukan berarti kamu tidak memiliki kesempatan untuk bisa berbuat yang baik dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tapi melalui pemahaman kita tentang sejarah terombo ataupun silsilah keluarga kita, ada baiknya bagi seluruh permata mana yang harus diperbaiki, dipertahankan, dihilangkan dari generasi yang terdahulu untuk diperbaiki ke depan. Permata mungkin bisa menjadi evaluasi diri. Persiapkan diri kita, persiapkan masa depan kita dalam pemilihan Tuhan, dalam cara Tuhan merangkai dan merenda kehidupan kita yang menjadi lebih baik. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang menjadi PA Permata di minggu ini, Permata mengerti bahwa menjadi tugas penting tidak boleh melupakan terombo kita, tidak boleh melupakan sejarah keluarga kita, agar generasi ke depan setelah kita juga mereka menghargai akan sejarah kehidupan keluarga. Karena itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi kita hari ini, untuk masa depan kita, begitu juga untuk kehidupan kita yang mampu melihat bagaimana Tuhan tetap menyertai dan bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan keluarga kita yang dulu, sekarang, dan akan datang. Oleh karena itu di PA Permata di minggu ini, yang menjadi diskusi kita di PA Permata ini ada dua. Kami akan membacakan dalam bentuk aksi ya. Yang pertama, nuliskan terombo masing-masing permata GBKP, so PPA enggo isungkun orang tua. Ras erbahan sada refleksi arah terombo nadung tuliskan merga, bebere, binuang, kempus, soler, ras kampahna. Artinya aksi yang nomor 1 ini adalah aksi agar permata mengetahui terombonya. Dan mereka di dalam Artutur mengetahui siapa dia, merga apa, bebere apa, binuang, kempus, solor, kempahna. Semua itu bisa dipahami oleh permata karena mereka melakukan aksi seperti yang diarahkan dari nomor 1 ini. Ini gunanya saudara-saudaraku agar permata itu tidak kehilangan terombo. Agar permata itu mengerti siapa dia, yang menghargai kebudayaan Karo itu sebagai anugerah Tuhan juga bagi orang Karo. Sehingga kita menghargai budaya kita sebagai bentuk pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Yang nomor 2, Artutur alurende nuriken merga beru, bebere si ibaba kuta, piga sembuyak rasidebana. Entah Artutur alu ndung-dungan, anding-andingan, kuning-kuningan rasidebana. Kalau kita berbicara soal Artutur, bisa dilakukan dalam bentuk pujian, pantun, anding-andingan ataupun perumpamaan dan lain sebagainya. Artinya agar di dalam Artutur itu jangan terlalu kaku, tapi bisa dilakukan dengan santai, rileks, dan enjoy di dalam melakukannya. Kiranya permata GBKP semakin diperlengkapi dalam memahami terombo, memahami Artutur, agar permata GBKP bukan hanya kaya di dalam ilmu pengetahuan, tapi kaya dalam budaya yang mereka miliki dimanapun mereka berada. Selamat mengikuti PA Permata buat permata GBKP yang terkasih, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan,
Banyak sekali yang harus kami gali dan pahami tentang terombo. Yesus menunjukkan satu silsilah dalam keluarganya. Banyak hal pelajaran yang bisa kami lihat dalam silsilah keluarga Yesus. Kami juga tidak merasa kecil kehidupan kami karena terombo kami mungkin bukan orang-orang yang hebat. Kami juga tidak merasa hebat diri kami karena terombo dari keluarga kami orang-orang hebat. Tapi hebat atau tidaknya kehidupan kami sebagai manusia, kami semua adalah anak-anak Tuhan yang terkasih. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang spesial di matamu Tuhan. Berkati seluruh permata GBKP agar mereka mendapatkan peluang bagi hari ini, masa depan mereka. Begitu juga pekerjaan dan jodoh mereka dan keluarga mereka tentunya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan penyerahan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa bagimu. Haleluya, haleluya. Amin.